wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Iki kudu dicatet diringkes. Bab bayanut tawassul, bab tentang keterangan tawasul utawa wasilah. I'lam warwasira anna tawassula sak temene tawasul. Iki hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, golek menawa kok pas wis wayahe ringkesan kok tak kandhani endi sing diringkes, apa yang dimaksud dengan tawasul itu, sehingga kita paham bahwa tawasul itu benar-benar merupakan ajaran yang benar. I'lam anna tawassula bin nabiyyi wa ghairihi minal anbiya wal auliya. Warwa sira sak temene tawasul marang nabi kelawan nabi, wa ghairi lan liyane nabi minal anbiya saking pira-pira nabi, wal auliya ilan pira-pira wali, wa ahli sholah ilan wong kang soleh, wong kang soleh. Jaizun iku wenang, bal mandubun balik sunnah. Jadi hukum tawasul itu adalah hukum boleh, hukum sunnah. Jadi keterangannya sampean ngene, tawasul hukumnya boleh dan atau sunnah. Sampean keterangannya tulisannya ngono. Supaya engko gak melok-melok wong sing ngaramno tawasul, mengkafirkan tawasul, membid'ahkan tawasul, memusyrikkan orang yang tawasul. Bagaimana Pak dengan orang-orang yang di kuburan kemudian dia meminta di kubur? Itu bukan tawasul. Kalau dia minta orang yang ada di dalam kubur itu memang dia melakukan kemusyrikan, tapi bukan tawasul. Kalau yang dituduhkan itu seperti itu berarti benar, tapi kalau yang dituduhkan itu adalah tidak sama dengan seperti yang dilakukan oleh para santri, para kiai yang tawasul, maka tuduhan itu adalah sebuah tuduhan yang sesat. Kepada siapa tawasul itu? Dengan siapa? Satu, Nabi. Tawasul kepada Nabi Muhammad. Bila sampean maca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu sholawat. Tapi kalau yang satunya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Rabbi duh pangeran kula bil Mustafa kelawan wasilah marang Nabi Muhammad. Tapi kan awalnya ada ya Rabbi, berarti dia doanya kepada Allah. Bil Mustafa kelawan seneng karo Nabi, kelawan barokahnya Nabi. Balik mugi-mugi panjenengan paringi nggih sampai makosidana tujuan saya. Ya Allah, tujuan kula panjenengan paringi lancar bil Mustafa dengan barokahnya Nabi Muhammad. Berarti tawasul pertama nggone sapa? Nabi. Oleh karena yang diminta itu Allah. Awal dari kalimat tawasul itu mesti Allah, ya Rabbi. Tidak ada tawasul itu menyembah selain Allah, tidak ada. Menyembah Allah, meminta kepada Allah barokahnya Nabi yang diberi barokah oleh Allah.
Piye? Baleni. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah, panjenengan paringi cita-cita saya tercapai. Apa cita-citamu? Keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Ngono kok gak tau gelem wasilah. Kula ndonga mawon nang Gusti Allah, seberapa suci hatimu, kemudian bisa diijabahi oleh Allah tanpa wasilah. Seberapa ya bersih hatimu tanpa wasilah. Makanya orang yang tidak pernah wasilah berarti ada kesombongan luar biasa di hadapan Allah. Wasilah itu penting. Ada lagi wasilah selain kepada nabi. Kepada siapa di sini? Selain para nabi-nabi ada kepada Aulia itu siapa? Para wali, siapa namanya? Wali-walinya Allah, orang-orang soleh. Ayo coba gelekno wasilah sing mau waca bolak-balik yang berhubungan dengan para wali. Bihaqqi Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi. Kenapa mereka manakiban? Karena ketika manakiban itu yang diucapkan, yang dicintai adalah seorang wali namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena cintanya kepada orang-orang soleh, karena cintanya kepada apa yang dilakukan, artinya kesolehan dan keberkahan kesolehannya, cinta kepada orang yang soleh, kita akan dicintai oleh Allah. Dileng-elengku. Banyak dulu ada seseorang yang mau kemana? Berdagang. Biyen ku ana wong atene marung ya di negara lain. Pokoknya ate marung. Dia menuju ke seorang kiai namanya Hamad ibnu Abbas. Sama delono ngene manakib. Setelah beliau itu ditemui Hamad ibnu Abbas mengatakan, kowe ate lapo? Kula jenenge warung. Nah, ini dalilnya bahwa orang yang mau berdagang, mau marung itu perlu sowan ke kiai, bukan sowan ke yang lain. Artinya minta didoakan. Tapi bukan berarti itu adalah kebutuhan para kiai, kebutuhan orang-orang yang mau bekerja. Wasilah. Kowe ate lapo? Kamu mau apa? Rib, ate lapo Rib? Kula badhe kerja Gusti. Katekno jeng, engko bariki engko harus tahu ringkasannya. Kula badhe kerja, Syekh, mboten Gusti Syekh. Ringekno. Kowe lek apa nate kerja? Hamad ibnu Abbas ini orang alim. Dadi roh sadurunge pinara. Ojo budal sik. Kowe lek apan kerja nuk tengah perjalanan kowe bakal dirampok wong krana aku oleh apa jengene. Ini kan orang makrifat. Dia ngerti sebelum ada sesuatu terjadi diberi oleh Allah, bukan seperti peramal tapi ngerti karena makrifat. Kutila wa ukhidha maluk. Kowe nok tengah perjalanan. Aja budal saiki lho ya, budal ben-ben ae. Kowe saiki ketokane aku oleh apa jenenge ilham saka Gusti Allah.
awakmu nek budal wit bakal dipateni ning tengah perjalanan. Wa ukhidha maluk, wit dirampok harta bendamu. Akhirnya sang pedagang tadi kemudian mundur. Waduh, pripun Syekh Hamad Ibnu Abbas? Ya selain saya jebudal, karena dia itu makrifat betul. Seorang ulama besar yang punya ilmu makrifat, punya ilmu hakikat, ngerti. Wes, ora diramal-ramal kaya dukun ndak. Kalau dukun itu 99 salah, 1 benar. Ada yang begitu, ada yang salah semua. Lalu bagaimana? Kemudian dia mundur alus, mundur alon mundur. Akhirnya dia mendengar bahwa ada namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya dia nunggune Syekh Abdul Qadir Jailani, ora trimo. Melayu nunggune Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ante lapo sampean kisana. Kula badhe kerja panjenengan dongaaken. Akhirnya ternyata apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberi jawaban yang berbeda seperti Hamad Ibnu Abbas. Apa jawabannya? Kowe ate budal to? Nggih. Syekh Abdul Qadir Jailani kula badhe berangkat. Lah terus piye? Piye, berangkat tenan apa ora? Nggih. Tapi orang ngandani nek mang bermari diomongi kowe nek tengah perjalanan ngene. Wes, gak apa-apa. Berangkat to. Idhab saliman, kowe berangkat selamat watarji ghaniman. Kowe mulai bakal membawa kekayaan besar. Lho iki dalile nek wong atene nyambut gawe ku perlu njuk dongakno wong alim. Perlu njuk dongakno wong tuwa, perlu njuk dongakno guru. Kepada siapa terserah. Wong ate lapo-lapo kok. Makanya ini tidak boleh ditinggalkan. Akhirnya dadak berangkat. Sing kiai satunya memberi ancer-ancer bahwa nanti di tengah perjalanan kamu nanti akan mati dan semua harta benda akan diambil. Sing Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mudahnya memberikan legitimasi supaya dia terus untuk bekerja. Dadak temenan cung, temenan. Pada saat sang pedagang ini di tengah perjalanan, ya, katanya iki aku ngomong temenan. Jadi kamu harus memperhatikan kalau ingin tahu bagaimana pentingnya wasilah dan doa. Akhirnya di tengah perjalanan itu, Kacung, gurung sampai no Jakarta, gurung sampai no Medan, gurung sampai di yang dituju, mereka semua tertidur pulas. Turu kabeh no tengah perjalanan. Barangin no pinggire, ya, markapnya apa jengene unta-unta yang biasanya digunakan untuk barang-barang itu juga di pinggirnya. Dadak wong sakmono iki sing mau bekerja di tengah perjalanan niku wong ngipi kabeh. Apa mimpinya? Mimpinya adalah dia diburu, ya, dirampok oleh perampok dan penyamun, ya. Di dalam mimpi itu diambil apanya? Barang-barangnya, dan dia digoroi lehernya. Ngerti digoroi? Disembelih. Akhirnya mereka kewalahan, mati semua di dalam mimpi. Ngerti ya, Man? Di dalam mimpi mereka mati. Setelah selesai mati, mereka terbangun. Mereka melihat di sini ada bekas-bekas apa? Darah yang mengalir, walaupun tidak terlalu terluka, tapi darahnya mengalir di sini.
Akhirnya dia selesai itu membaca alhamdulillah. Akhirnya dia berangkat lagi menuju ke tempat yang mau dituju. Artinya bagaimana? Dua orang ini benar, paham teman-teman? Yang satunya menyampaikan bahwa nanti kamu akan dirampok dan akan dibunuh, benar. Tapi yang satunya doanya kuat sekali. Hal yang nyata menjadi mimpi. Paham ora? Jadi kowe ora oleh nyalano Muhammad ibnu Abbas karena dia itu ahli dalam ilham, mukasyafah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani kuat dalam doa. Sehingga sesuatu itu kalau sudah ditakdirkan Allah tidak berubah, tetapi bisa berubah, dinetralisir oleh Allah karena doanya Syekh Abdul Qadir. Makanya sekarang ada namanya manaqib Syekh Abdul Qadir. Ngerti ke manaqiban? Kenapa manaqiban? Karena minta kepada Allah lewat barokah yang diberikan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita membacakan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Wasilah teman-teman. Wasilah enggak? Kowe umpamane ndonga dhewe langsung iso enggak? Bisa. Saya kita takoni. Sampeyan kalau makan bisa enggak makan? Makan nggo tangan iso enggak? Umpamane sampean nggo napan ora nggo tangan terus sampean bawa apa iki? Sendok. Sendok ini apa namanya? Wasil. Iso enggak sampean, bisa enggak kamu ke sampean nggone nyabrang gawan terus sampean Uskaran tanpa sepeda motor iso ora? Saged ta mboten? Saged. Cepat mana dengan membawa sepeda ondel? Ondel. Cepat mana membawa sepeda motor? Sepeda motor, sepeda ondel itu wasilah. Kamu bisa melakukan seperti biasa, seren, tambangan, ngelangi, melaku sampai jog. Sekarang bisa enggak? Podo sama ndonga langsung iso ora? Saged. Tapi kamu minta kepada Allah lantaran barokah yang diberikan para wali, lantaran didoakan oleh para kiai, kamu lebih cepat mandi dongane karena para kiai, para ulama salafus sholihin yang terdahulu adalah orang-orang mulia. Paham ya? Ngerti sing diarani wasilah hanya sebagai peran, maksud pokoknya adalah Allah, yang diminta adalah Allah. Apakah menjadi musyrik, Arif? Tidak. Apakah menjadi kafir? Tidak. Karena yang disembah adalah Allah dan punya keyakinan bahwa yang bisa menghasilkan sesuatu itu hanya Allah yang menghendaki. Wes wa utawi mandub bimakna doa utawi tawasul bimakna doa iku maknane donga wasu'alulan jalu. Ndonga mbek jalu iku apa bedane? Sama enggak antara berdoa dengan meminta? Padha mboten? Doa itu ya minta, memanggil Allah, meminta kepada Allah. Wasu'alulan jalu minallahi saking Allah Ta'ala bijahihim kelawan kelawan apa? Kemuliaan para ulama, kemuliaan Nabi dan kemuliaan orang-orang soleh. Barokahnya kemuliaannya. Coba sampean saiki tahu maca ngene to ora? Ayo diwaca bareng. Rabbi fanfa'na ayo bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fangfa'na. Ya Allah, panjenengan paringi manfaat bibarakatihim kelawan barokahnya para wali. Para wali ku sapa? Orang-orang yang diberi kasih sayang oleh Allah. Orang-orang yang sudah meninggal, yang soleh, para kiai, para ulama, wali songo, ya, itu adalah orang dekat dengan Allah. Maka kita meminta Allah semoga mendapatkan manfaat dari berkahnya dengan membaca itu. Allahumma Rabbi fangfa'na bibarakatihim. Ya Allah, Engkau berikan manfaat karena barokahnya para wali. Iku dilakoni santri. Ayo, nah ngapa-ngapae. Aja ngop. Karena gue ngontak ngantuk ya. Wasilah penting betul. Barokahnya siapa? Para Makanya di akhir bermari apa itu? Ziarah kan sampean ngomong Rabbi fangfa'na bibarakatihim. Wahdinal husna bihurmatim. Ya Allah, berikan kami, hidayahkan kepada kami dengan kebaikan-kebaikan bihurmatihim, dengan menghargai dan menghormati para kiai, para ulama dan para wali. Sampean apa nonggone makom-makomnya orang soleh, baca itu. Ambil dari kitab Diba, Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna, dan Engkau matikan kami, kata mereka yang wasilah. Wa amitna fi tariqatihim, dan matikan kami dengan mengikuti jalan mereka. Kowe ate mati dalam jalanmu sendiri. Kamu kan punya guru. Siapa gurumu? Para kiai, sanadnya sampai ke para wali, sanadnya sampai kepada para sahabat, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ate mati dhewe. Ate nggo pemahaman dhewe. Ate melepaskan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengabaikan para kiai, para ulama dan para wali sampai kepada sahabat, sampai ke Rasulullah, dengan hanya autodidak, mengambil ilmu-ilmu sendiri, dipraktekkan sendiri, kemudian ditafsirkan sendiri, akhirnya orang genah tafsirnya. Para kiai, para ulama menggunakan konsep cinta kepada negara, nasionalisme, tapi mereka yang menafsirkan dengan Qur'annya sendiri hanya mengatakan membela Islam tapi tidak membela negara. Mulane hari-hari ini santri harus benar-benar membangun nasionalisme. Laula hubbul waton la khurba baladasu. Andai kata tidak ada cinta kepada negara, maka negara akan menjadi jelek. Bihubbil auton umiratil buldan. Karena cinta kepada negara, maka negara akan maju. Cinta pada bangsa itu penting. Kowe ora iso tidak akan bisa mempertahankan bangsa tanpa cinta kepada bangsa. Mulane santri harus mau mencintai negaranya dan juga mencintai agamanya. Kenapa mereka tidak mencintai? Karena penafsirannya adalah penafsiran yang tidak sama dengan para kiai-kiai terdahulu. Wa tawajjuhi ilaihi bi hurmatihim kama qala Syekhuna Abdullahi Zainid Dimawi ghafarallahu lahu warahimah, seperti yang disampaikan oleh Syekhuna Abdullah Zaini Ad-Dimawi. Makanya penting sekali tawasul itu. Apapun yang kita lakukan setelah sholat, kita tawasul dengan cara apa? Mendoakan kepada orang tua, kita dapat manfaat dari doa itu.
Kama qala Syekh Abdullah Zaini Ad-Dimawi ghafarallahu wa qala al-allamah rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi. Yahsunu bagus at-tawassul apa tawassul bin nabiyyi kelawan nabi ila rabbihi maring pangeran. Baik sesuatu yang baik kita tawasul dengan nabi menuju kepada Allah. Wa jawazu dzalika lan wenangi mangkono-mangkono wa husnuhu lan api minal umuri saking pira-pira perkara al maklumati kang kinawruan likulli dinin krana saben-saben kang duweni agama al ma'rifati kang kinuwuran min fi'lil anbiya iku saking pira-pira penggaweane para nabi wal mursalina lan para utusan wasiyari salafis sholihin lan sekarine pira-pira perjalanane pira-pira wong salafus saleh. Walau ulama ilan ulama wal awamin lan pira-pira wong awam minal muslimin saking wong muslim kabeh. Jadi tawasul itu bukan hanya dilakukan oleh para kiai kita, tapi diturunkan oleh para ulama salafus sholihin terdahulu. Buktinya tertulis di dalam kitab-kitabnya. Wala yungkiru lan ora ingkar ahadun salah suci minas salafi saking salaf wal kholafi lan saking kholaf. Ulama salaf dan kholaf tidak ada yang ingkar. Mungkin hanya 1-2 yang ingkar. Min ahli adyani saking ahli agama. Jadi ulama yang ahli agama tidak ada yang ingkar wala sami ala nora ngrungu bi kelan fi zamanin ing dalam zaman minal azmani saking pira-pira zaman dan tidak pernah didengarkan, artinya tidak pernah terdengar illa Ibnu Taimiyah kecuali Ibnu Taimiyah. Fa inna mongko setune Ibnu Taimiyah angkara iku ingkar sapa Ibnu Taimiyah wa ingkarulan ingkar Ibnu Taimiyah li tawassul marang tawasul. Qaulun ucapan lam yakul kang ora diucapaken alimun sapa alim qabla sadurunge Ibnu Taimiyah. Jadi hanya Ibnu Taimiyah yang ingkar dan sebelum Ibnu Taimiyah tidak ada yang ingkar terhadap tawasul. Waqad allafalan teman-teman ngarang kathirun akeh min ajillai saking wong kang gede-gede ajillai ulama ahli sunnah saking ulama ahli sunnah wal jamaati lan ahli sunnah wal jamaah fi jawazin ing dalam jawaz. Jadi jawaz diperbolehkan zalika ing mangkono-mangkono kutuban biro-biro kitab mustaqillatan ya wa basatu fiha adillatan dan dibeberkan, dinarasikan, diargumentasikan beberapa dalil. Wa nahnu lan kita ma'asyira ahli sunnah ya golongan ahli sunnah wal jamaah lana takidu iki sing paling penting wasilah apa konsep yang harus dibangun lana takidu ora nek kotaken ingsun taksiron itu bekas, tidak akan terjadi sesuatu wala kholkon, dan kholkon itu artinya adalah yang diciptakan makhluk, wala ijadan wala idaman wala naf'an wala doron, tidak ada bekas, tidak ada ciptaan, tidak terjadi atau tidak terjadi manfaat atau mudarat illa lillah kecuali Allah. Sesuatu yang terjadi, apakah manfaat atau mudarat ada atau tidak ada, semua itu diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh orang yang kita gunakan sebagai wasilah. Jadi karek atine wong wasilah itu. Masuk sampean niku umpamane njaluk obat di dokter. Kalau kamu pikiranmu punya pikiran bahwa yang punya kesembuhan itu dokter, maka bisa jadi musyrik. Tapi kalau kamu punya
pikiran bahwa dokter hanya sebagai wasilah dan Allah yang menyebabkan kesembuhan, maka boleh-boleh saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah tidak ada yang menyekutukannya. Wala na'taqidu ta'tsiran wala naf'an wala dharran lin nabi. Dan tidak semua itu adalah kehendak atau ciptaan nabi yang dijadikan tawasul atau wali yang dijadikan wasilah. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau berdoa menurut para kiai, para ulama, yang lebih cepat adalah diselingi dengan wasilah. Wasilah itu penting. Mila kita ikuti para ulama salafus shalih, kita ikuti para kiai-kiai, dan kita pertahankan konsep ahlus sunnah wal jamaah. Jikalaupun ada yang melakukan hal-hal yang sifatnya itu membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikkan, abaikan saja. Karena itu semua tidak mengganggu amalan ibadah kita dan tidak mengganggu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi